Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita, namun saya akan memberikan ringkasan saja ya. Namun sebelum kita akan memulai, mari kita terlebih dahulu bersama-sama untuk kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami siap untuk belajar akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahami apa maksud dari Tuhan di pembelajaran kita pada kali hari ini. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memasuki pelajaran kita yang ke-7 dengan judul besarnya Dasar-dasar untuk Nubuatan. Namun di sini saya akan membahas pelajaran kita di hari Minggu dengan judulnya Ini Aku, Utuslah Aku. Ya, kalau kita melihat sekilas dari judulnya, ini menceritakan tentang apa? Tentang kisah dari Nabi Yesaya. Ya, kembali lagi Nabi Yesaya di pelajaran kita kali ini ya. Pelajaran ini berfokus pada pengalaman Nabi Yesaya saat mendapat panggilan ilahi. Dalam penglihatannya, Yesaya menyadari betapa kudusnya Tuhan dan betapa berdosanya dirinya. Ia berkata, celakalah aku binasa, karena merasa najis dan tidak layak berada di hadirat Tuhan. Ya, jadi pada saat itu Nabi Yesaya dia melihat kepada dirinya sendiri bahwa dia ini orang yang nggak cocok. Ya, dia ini nggak bisa. Maksudnya dirinya ini nggak sesuai gitu ya dalam orang-orang berpikiran yang lain ya kalau kita melihat. Namun seorang serafim menyentuh bibirnya dengan bara dari mezbah sebagai simbol pengampunan dan penyucian dosa oleh Allah. Setelah Yesaya dibersihkan, barulah ia siap menerima panggilan Tuhan. Nah, ini kita akan melihat ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Lalu di situ apa? Ketika Yesaya dia merasa dirinya sudah dibersihkan, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang dia jawab? Yesaya menjawab dengan penuh sukacita dan kesiapan. Ini aku, utuslah aku. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan dosa dan penerimaan pengampunan adalah langkah awal penting sebelum kita bisa diutus oleh Tuhan. Pelajaran ini juga menekankan bahwa setiap orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan dan pengampunan dosa dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia sebagaimana Yesaya dipanggil untuk menjadi nabi ya. Kalau kita sekilas melihat dari pembelajaran kita pada hari ini, kita melihat bagaimana panggilan Tuhan terhadap kita ya. Apakah kita mau seperti Yesaya ini ketika Tuhan sudah memulihkan atau membebaskannya dari dosa? Apakah ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang di sekitar kita, apakah kita mau menerimanya? Atau apa? Kita mau menjawab seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Atau jangan-jangan kita mau menolak seperti apa? Inilah aku, utuslah dia saja, aku belum siap ya. Jangan seperti itu. Kita harus mencontohi sebagaimana Yesaya ini. Dia menyadari akan bagaimana Tuhan sudah membebaskan dia atau membersihkannya dari dosa ya. Sehingga dia apa? Dia mau menerima panggilan Tuhan terhadapnya. Aplikasi dari pembelajaran kita apa? Yaitu kita semua seperti Yesaya adalah orang berdosa yang memerlukan pengampunan. Saat kita mengalami penyucian melalui pengorbanan Kristus, hidup kita diubah dan kita dipanggil untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan kepada dunia. Kesediaan kita untuk menjawab panggilan Tuhan tergantung pada kesadaran akan anugerah yang telah kita terima. Kita pun dipanggil untuk berkata, inilah aku, utuslah aku dalam bentuk pelayanan, kesaksian maupun pengabdian dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ya, kita harus menyadari lagi betapa kasih karunia Tuhan itu besar kepada kita sehingga apa? Kita yang awalnya sudah berdosa, yang seharusnya kita adalah upah dosa adalah maut, kita harus mati. Tapi apa? Tuhan mau menggantikan kita, Tuhan mau menyucikan kita, membersihkan kita dari dosa. Sehingga apa? Sehingga itu ketika Tuhan mau mengirim kita dimanapun kita berada untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar sana, mari kita pergi ya, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sebagai kesimpulannya itu, pengampunan Tuhan mempersiapkan kita untuk tugas besar dalam rencananya. Ketika kita benar-benar menyadari dan menerima anugerahnya, kita akan memiliki kerinduan untuk melayani Dia. Seperti Yesaya, kita diundang untuk menjawab dengan hati yang tulus, ini aku, utuslah aku, dan menjadi alat Tuhan bagi dunia yang membutuhkan terang. Ya, jadi dari pembelajaran kita pada kali ini mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan memanggil
Yesaya, dan bagaimana Yesaya menyadari akan keberdosaannya yang dulu Tuhan telah menghapusnya, telah membersihkannya dari dosa, sehingga dia mau menerima Tuhan untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan dia. Begitu juga dengan kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan rela mati di kayu salib demi kita, telah membebaskan kita dari dosa, sebagaimananya kita juga harus menerima panggilan dari Tuhan untuk melayani dia dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya dengan pembelajaran kita kali ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.